Pernah nggak sih Anda mencium aroma tertentu terus langsung merasa lebih tenang? Mungkin wangi lavender atau kayu cendana gitu. Nah, pertanyaan besarnya, apa benar aroma itu secara ilmiah bisa menenangkan pikiran, terutama buat mereka yang lagi berjuang melawan depresi? Ternyata ada sains yang menarik banget di baliknya, dan kita akan kupas tuntas sekarang. Biar kita paham kenapa ini penting, coba deh lihat skalanya. Data menunjukkan, 1 dari 6 orang di dunia ini akan mengalami depresi setidaknya sekali seumur hidup mereka. Angka ini nunjukin betapa dekatnya isu ini sama kita semua. Mungkin kita kenal seseorang, atau bahkan kita sendiri pernah merasakannya. Pertanyaan inilah yang mendorong banyak orang buat mencari terapi pelengkap. Karena pengobatan yang ada sekarang punya keterbatasan. Salah satu pendekatan tertua yang akhirnya diteliti lagi secara serius adalah aromaterapi. Oke, bagian 1. Jangkauan global depresi. Yuk, kita pahami dulu seberapa luas sih kondisi ini? Angkanya, wow, luar biasa besar. Diperkirakan ada 264 juta orang di seluruh dunia yang hidup dengan depresi. Dan seperti yang dicatat oleh sumber kami, angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Ini bukan sekedar statistik ya, ini krisis kesehatan global yang nyata. Pengobatan utama saat ini kan antidepresan ya. Cara kerjanya itu menyeimbangkan kimia di otak, seperti serotonin. Tapi, nah ini dia tantangannya. Seringkali butuh waktu berminggu-minggu sampai efeknya terasa. Ada potensi efek samping, dan sayangnya kurang dari separuh pasien yang merasa pulih sepenuhnya. Jadi poin krusialnya adalah kita butuh lebih banyak pilihan. Oke, kita lanjut ke bagian 2. Praktik kesehatan kuno. Kita akan kenalan sama aromaterapi, sebuah praktik yang usianya udah ribuan tahun. Jadi, apa sih sebenarnya minyak esensial itu? Bayangin deh, kita ngambil esensi paling murni dari sebuah tanaman. Nah, ekstrak cair yang super pekat inilah yang menangkap aroma dan jiwa dari tanaman itu, yang dipercaya punya kekuatan terapi. Seberapa kuno emangnya? Kita ngomongin 6.000 tahun. Dari zaman Mesir kuno, sempat bergeser fokusnya di abad pertengahan, sampai sekarang, di mana sains modern akhirnya turun tangan buat ngebongkar gimana sih cara kerjanya. Lanjut ke bagian 3, sains di balik aroma. Nah, ini dia nih bagian yang paling seru. Gimana caranya aroma bisa berinteraksi langsung sama otak kita? Prosesnya itu dimulai dari langkah 1, kita menghirup molekul aroma. Terus, langkah 2, molekul ini langsung merangsang saraf penciuman kita. Dan akhirnya, langkah 3, sinyalnya dikirim langsung ke sistem limbik. Ini adalah pusat emosi dan memori di otak. Nah, inilah kenapa sebuah aroma bisa tiba-tiba bikin kita ingat kenangan tertentu. Ternyata, para peneliti nemuin kalau minyak esensial ini kemungkinan bekerja lewat 2 jalan tol utama di otak yang nyambung banget sama depresi. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, ada yang namanya jalur monoaminergik. Anggap aja ini kayak jalur pengatur mood yang juga jadi target banyak obat antidepresan. Kedua, ada faktor neurotropik yang fungsinya lebih kayak tim perbaikan dan pemeliharaan buat sel-sel otak kita. Nah, salah satu pahlawan di tim perbaikan tadi itu namanya BDNF. Anggap aja ini kayak pupuk buat otak Anda. Protein ini krusial banget buat ngejaga sel-sel otak tetap sehat dan ngebentuk koneksi-koneksi baru. Kadar BDNF yang rendah sering banget dikaitkan sama depresi. Bagian 4, mengenal minyak esensial. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang yuk kita lihat beberapa contoh nyatanya. Udah pasti, kita mulai dari yang paling beken, lavender. Ini mungkin minyak esensial yang paling banyak diteliti untuk efek menenangkan dan antidepresanya. Sains di baliknya ini keren banget. Jadi di dalam lavender itu ada senyawa utama namanya linalol dan linalyl asetat. Nah, 2 senyawa ini tuh udah terbukti punya efek pereda cemas. Studi nunjukin keduanya bisa memengaruhi reseptor NMDA dan transporter serotonin, target yang sama dengan beberapa obat farmasi loh. Selanjutnya kayu cendana, atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai sandalwood. Minyak ini udah dipakai berabad-abad dalam tradisi kuno India buat relaksasi dan meditasi. Senyawa utamanya, alfa-santalol dan beta-santalol, udah dipelajari karena efeknya pada stres. Salah satu studi bahkan nemuin kalau menghirup aromanya, itu bisa nurunin tekanan darah dan kadar kortisol alias hormon stres di air liur kita. Ini bukti fisik loh, bukan cuma perasaan aja.
Dan yang terakhir buat contoh kita kali ini, Roman Chamomile. Mungkin Anda familiar sama tehnya ya, yang bikin rileks, tapi minyak esensialnya juga nggak kalah dahsyat. Minyak ini jago banget buat nenangin pikiran yang lagi ruwet atau overthinking. Penelitian nunjukin kalau minyak ini bisa bantu nurunin kadar hormon ACTH. Ini hormon lain yang dilepasin tubuh pas kita lagi stres. Jadi ini secara langsung ngehubungin chamomile sama respon stres di tubuh kita. Oke, bagian 5. Menggunakan minyak secara aman. Nah, sebelum kita semua jadi terlalu bersemangat, ada bagian yang super duper penting nih, keamanan. Minyak esensial itu pekat banget, jadi ada aturannya. Risikonya ini macam-macam ya, mulai dari iritasi kulit, reaksi alergi, sampai sensitivitas terhadap matahari dengan beberapa jenis minyak tertentu. Bahkan ada hal yang sering disepelekan, yaitu cara nyimpennya. Kalau salah simpan, komposisi kimianya bisa berubah dan jadi kurang aman. Jadi, apa nih kesimpulan utamanya? Minyak esensial ini nunjukin potensi yang menarik banget sebagai terapi pelengkap. Ingat ya, pelengkap bukan pengganti perawatan medis. Poin terpenting seperti yang disimpulkan oleh sumber kami adalah selalu berkonsultasi dengan profesional. Anggap ini sebagai bagian dari sebuah perjalanan. Dengan panduan yang tepat, aromaterapi bisa jadi alat yang aman dan efektif untuk mendukung kesehatan mental Anda secara menyeluruh.